kita akan review tempat di mana saya bekerja, yaitu di kantor Balai Desa Pangkah, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Pekalongan. Nah, monggo kita masuk ke dalam untuk melihat tempat kita bekerja setiap hari. Ini masih ada hajatan, bisa lewat sudut depan. Kantor di mana saya bekerja tiap hari, yaitu di kantor Balai Desa Pemerintahan Desa Pangkah, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Pekalongan. Untuk yang pertama, di dalam pemerintah desa itu terdiri dari beberapa subbidang pemerintahan. Yang pertama ada kepala desa, terus kasih pemerintahan, kasih pembangunan, kaorkesra, serta kepala dusun. Yaitu di Desa Pangkah sendiri terdiri 3 kepala dusun, yaitu kadus pertama dan kadus 2, kadus 3. Untuk yang tempat di sini untuk kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan itu mengurus data-data di pemerintah Desa Pangkah atau data-data induk dari Dukcapil. Terus yang di sini ada ruangan kaur pembangunan, yaitu untuk menangani di bagian subbidang di mana kita menjalankan tupoksi dari dana desa untuk dicairkan atau dikelurkan ke pembangunan fisik yang ada di Desa Pangkah. Terus selanjutnya di sini ada ruangan kasih kesra. Kasih kesra itu gunanya untuk kesejahteraan. Yang pertama kesejahteraan warganya, kesejahteraan perangkat desanya. Untuk kasih kesra sendiri di sini mengambil tugas sebagai Bapak Lebih atau Pak Bayan yang bisa kita sebut. Ini mengurus kematian, lahir, terus laporan lampit ke kecamatan. Di sini juga ada tempat ruang kerja untuk bendahara desa. Ini untuk bendahara desa. Misalnya untuk mengontrol keuangan desa, dana desa yang bersumber dari DD maupun ADD, PAD maupun bantuan dari kabupaten. Di sini sendiri langsung ruang kepala desa. Nah, untuk kepala desa sendiri di Desa Pangkah, alhamdulillah baru pelantikan sekitar bekerja hampir 3 bulan ini. Ini ruangan kepala desa. Ini para mantan kepala desa yang dari tahun 90 sampai 2022. Ada Pak Mustafa, Bapak Kodim, Bapak Ahmad Sadeli, yang terakhir ini Bapak Heri Sabudin. Dan untuk kepala desa saat ini Ibu Haja Kholidah. Ibu Haja Kholidah yaitu lurah baru tahun 2022. Kita lanjut ke ruang di mana kepala dusun. Para kepala dusun itu bekerja di sini. Ruang pelayanan juga di sini juga ada. Di sini alhamdulillah pemerintah Desa Pangkah memprioritaskan buat warganya untuk pelayanan lebih maksimal. Di sini sudah bebas dari pungli. Kalau dulu ada emang bahasanya bang pungli ya, itu buat ganti kertas. Tapi gimana lagi ya, kita bekerja di sini sudah difasilitasi oleh pemerintah, ATK kerja, tulis kerja sudah difasilitasi. Ya udah kita akhirnya gratiskan segala pelayanan. Yang penting kita pelayan ke warga semaksimal mungkin biar lebih sempurna. Di sini ada ruang kepala dusun 1, kepala dusun 2, dan kepala dusun 3. Terus ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Ruangan di mana Bapak Sekretaris Desa Pangkah, yaitu Bapak Ahmad Muslim Eskom. Ini ruangan Sekretaris Desa. Sekretaris Desa Pangkah. Sini juga ada tempat aula, tempat untuk rapat, bisa untuk kegiatan-kegiatan posyandu. Terus review lainnya juga ada tempat kesehatan desa. Tempat kesehatan desa sendiri yang biasa kita sebut sebagai gedung PKD, pos kesehatan desa. Apa pos? Pos kesehatan desa. Review langsung ke ruangannya ada. Ini ruangan PKD, pos kesehatan desa di sini. Nanti para bidan desa dibantu dengan mahasiswa sekolah
stikes yang ada di Ambang Kabupaten Pekalongan juga dibantu sini perawat dari Puskesmas Karanganyar, ruangan bidan, perawat, dan ini masih tahap rehabilitasi ruangan sebab ini menggunakan dana desa tahun 2021 dengan nominal anggaran 46.535.000 yang dimana di dalam anggaran tersebut terdapat sarpras sarana prasarana serta rehab total bangunan ini. Dulunya tidak ada terit kayak gini. Ini sudah diperbarui semua, sudah dicat, alhamdulillah sudah hampir jadi. Paling kurang sekitar 25% berkaitan dengan kanopi. Kita review lagi. Di sini ada pembangunan fisik gedung serbaguna. Cuma gedung serbaguna sendiri masih digunakan untuk kegiatan Fatayat Nahdlatul Ulama. Di gedung serbaguna tersendiri itu dibangun mulai tahun 2019, 20, 21. Itu hampir 3 tahun berjalan dengan nominal biaya anggaran dari dana desa sekitar seluruh global 3 tahun itu hampir 1 miliar lebih. Kita sekarang ngobrol-ngobrol sebentar ya. Oh ya, tidak apa-apa. Masuk ke ruangan ya, Mas? Yuk, keluar ya. Bus. Tok kemo. Oke, baik Mas. Dengan Mas siapa saya bicara, Mas? Saya di sini bernama Agus Rianto dengan jabatan Kepala Dusun 3. Kepala Dusun Buku Kebun Dalam. Baik. Kalau boleh saya tahu, di Desa Pangka ini ada berapa pedukuhan Mas ya di sini? Di Desa Pangka terdapat 4 dukuh. 5 dukuh. Oh, 5 dukuh ya. 5 dukuh. Baik. Kalau untuk jumlah kakak Mas di sini ada berapa? Jumlah kakak keseluruhan sekitar ada hampir 800 kakak. Baik. Kalau untuk total jiwa Mas? Total jiwa kurang lebih sekitar hampir 2.000-an. 2.000-an ya. Baik. Kalau untuk luas wilayah Mas? Luas wilayah itu menurut profil monografi desa itu sekitar hampir berapa ya? Luas lah. Oh, luas ya. Baik. Kalau untuk kaset ini pas hari libur Mas kebetulan SP ya? Ini pas kebetulan libur, paket bebas juga ya. Jadi mohon maklum lah karena hari libur dan pakai seragam bebas juga Mas ya. Baik. Kalau untuk di sini Mas, di sini ada nggak jenis-jenis tempat pariwisata mungkin destinasi yang mungkin akan dibangun atau yang akan digerakkan mungkin tahun depan atau tahun ini? Untuk saat ini yang digerakkan atau dimiliki oleh BUMDes Badan Usaha Desa itu ada pasar desa, yang dimana pasar desa itu terdapat beberapa penjual asli Desa Pangka sendiri. Yang pertama ada penjual dapur bakso, mie ayam, ayam goreng, serta ada juga itu namanya buat tempat cukur, workshop. Itu bentuknya ruko atau gimana Mas? Bentuknya los lapak. Los lapak gitu ya. Baik. Kalau untuk destinasi wisata mungkin yang akan digiatkan di sini ada nggak tempat-tempat yang kira-kira menarik untuk wisatawan berkunjung seperti itu? Jadi di sini itu sentranya yang pertama ada sentra kuliner di bidang perpindangan atau kita biasa sebut ikan pindang ya. Terus yang kedua ada konveksi. Nah, nanti kita kembangkan di bidang ikannya. Sebab mayoritas di Desa Pangka itu warganya ada yang produksi ikan pindang, ikan asin yang dibakar pakai pengasapan. Nah, selanjutnya dari pihak BUMDes sendiri nanti akan mengangkat sebuah gerakan maupun gebrakan kepada seluruh warga masyarakat biar tahu bahwa Desa Pangka itu mempunyai prioritas untuk ke depan buat menjadi ikon desanya itu ada ya sebenarnya pindang meskipun
Desa Pangkah sendiri itu jauh dari laut, jauh dari pesisir, tapi kebanyakan lokasi ini ada yang langsung belanja maupun ambil ke kongsi TPI. Ada yang di Kabupaten Batang, ada yang langsung ke Kabupaten Pekalongan. Itu sementara yang dari Bumdes mau diangkat. Berarti untuk rata-rata di sini mayoritas pekerjanya apa ini? Di sini? Mayoritas buruh. Kelas. Mayoritas buruh di sini. Ya. Iya. Kalau untuk Masnya sendiri Mas, kesehariannya selain bekerja di kantor pemerintahan Mas? Kalau saya sendiri setelah bekerja sebagai pemerintah desa, aparatur desa di rumah ya kerja ala kadarnya lah, sampingan. Sampingan ya? Sampingan aja. Yang penting ada kesibukan lah ya. Ada. Kalau menurut sejarah Mas ya, kalau boleh saya tahu nih, Desa Pangkah ini tercipta dari sebuah nama atau Mas? Sejarahnya dulu kok bisa sampai nama desa ini Desa Pangkah gitu. Filosofi Desa Pangkah. Iya. Jadi saya sendiri di sini sebagai perangkat masih baru. Masih baru ya. Masih sekitar hampir 5 tahun. Oh, udah lama, cukup lama itu 5 tahun Mas. Iya, baru lah Mas. Baru Mas ya. Oke. Jadi filosofi Desa Pangkah itu yang katanya saya tanya-tanya orang yang dahulu menjabat Desa Pangkah, kenapa kok dinamain Desa Pangkah? Karena Desa Pangkah itu desa kecil yang itu nama jalan aksesnya tidak ada tembusnya, biasanya gunung gitu. Itu dikelilingi sungai yang namanya Sungai Kalikupang. Sungai Kalikupang. Di situ makanya kok ada suatu wilayah dikelilingi Sungai Kupang, teruslah dinamai dengan Pangkah, Kupang. Sungai Kalikupang dinamai Desa Pangkah. Mulai Kupang, sebab sungainya tuh desanya dikelilingi Sungai Kupang. Sungai Kupang dalam arti apa ini Mas? Kupang itu sejarahnya itu ada erupsinya itu panjang ceritanya. Oh gitu ya. Cuma Desa Pangkah filosofinya dinamai Desa Pangkah, yaitu desanya dikelilingi sungai. Gitu ya. Nama sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Kalibu, sebelah utaranya Desa Masin Kabupaten Batang, sebelah baratnya Desa Kebonsari. Iya, batas wilayah Mas ya. Iya, batas wilayah itu. Terus yang selatan itu Desa Pagunungan Mas. Baik. Terus selanjutnya Mas, kalau untuk peternakan di sini banyak nggak orang-orang yang menggeluti bidang peternakan di sini Mas? Nah, sementara di bidang peternakan ada peternak telur, itu ayam Arab, bilangnya itu ayam Arab. Diambil telurnya buat konsumsi jamu itu loh. Di sini ada. Banyak juga Mas yang pelihara tadi. Masih ada 2 kandang sih. Ada 2 kandang. Sementara yang berjalan itu dan dari hasil telurnya itu alhamdulillah sudah ada yang dipasok ke Bekasi ada. Oh sampai Bekasi Mas? Sampai Bekasi. Luar biasa ya. Target itu katanya kemarin dari bosnya sendiri yang bernama Pak Devianto itu bilang mau mengembangin usaha di bidang ayam petelur itu ayam Arab. Cuman kendalanya di sini tuh wadahnya. Ya, kenapa? Ada apa namanya? Bau. Kalau bau dalam bahasanya apa ya? Mencemarkan. Nah, ada pencemaran lah gitu. Ya. Terus di situ kendalanya. Untuk yang lainnya ada segi sentra batu bata juga ada. Di sini banyak Mas ya. Baik. Kalau untuk produk benefit yang ada di sini, produk unggulan apa ini Mas yang ada di sini? Produk unggulan khusus di Desa Pangkah itu pindang, batu bata. Yang monoton di pindang. Itu masuk ke industri ya Mas pindangnya? Industri. Itu ada yang dibawa ke Lebak Barang, Pandang Sari, Warung Asem, Grogolan, ke pasar semua itu. Baik. Kembali lagi ke sejarah desa Mas. Kalau untuk kepala desa pertama kali menjabat, kalau boleh tahu siapa namanya ya? Kalau kepala desa sendiri yang pertama ya? Iya. Pertama itu, lupa namanya. Lupa ya? Itu paling yang periode kedua itu namanya Pak Mustafa. Beliau masih ada di rumah, alhamdulillah keadaannya sehat ya, alhamdulillah ya.
Berarti total keseluruhan untuk kepala desa di sini ada berapa? Berarti sama yang kepala desa baru ini ada 5. Ada 5. Ada 5 yang saya ketahui. Ya, gitu. Dan sebelumnya Pak Mustafa sendiri juga ada, tapi lupa namanya. Ada. Ya. Itu. Jadi kalau misalkan nih, saya kan punya banyak rekanan investor Mas. Jadi beliau-beliau ini juga ingin mencari desa-desa yang kira-kira berpotensi untuk dijadikan tempat usahanya mereka. Kira-kira usaha apa yang cocok untuk para investor tersebut Mas? Yang kira-kira bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi yang sangat disayangkan itu flashback ke belakang ya. Iya. 2 tahun yang lalu sekitar tahun 1920 lah. Itu ada investor pengembang itu ya. Jadi di Desa Pangka itu desa yang belum mempunyai bidang ruko. Jadi ada investor yang datang mau bangun ruko kerja sama desa lah. Biasanya nggak pakai 20 tahun gitu. Investor pengembang pihak ketiga. Tapi antusias dari masukan dari warga terkait dengan ruko itu kurang berkesan, kurang berminat. Sebab apa? Pasti ujung-ujungnya nanti dibuat jual beli. Gitu. Akhirnya dari pihak warga berkumpul membahas musyawarah dengan DPD, LPMD, lembaga desa, itu belum setuju untuk dibangun ruko. Ada sendiri inspektor untuk pembangunan Alfamart, itu juga ada, cuman sengaja bahasanya bukan gimana ya, ada penolakan khusus dari warga. Ya mungkin tujuannya supaya pedagang-pedagang kecil ini bisa jalan mungkin seperti itu. Kalau saya lihat sih jalan-jalan di depan ini cukup ramai Mas, makanya kan di sini nggak ada ruko-ruko yang berdiri di sini ya. Hanya pedagang-pedagang ya sederhana lah gitu lah ya. Ya mungkin tujuannya karena nggak ada toko-toko retail besar, mungkin tujuannya kan untuk memakmurkan rakyat di sini juga ya Mas, supaya mereka laku juga. Cuman ada satu permasalahan, bukan permasalahan ya, penegasan sedikit untuk biar warga semua yang menonton tahu. Di sepanjang sungai kan di Sapang itu ada sungai tuh. Oh ada ruko, ada rumah-rumah di bantaran sungai pinggir jalan itu sebenarnya tanah PSDA dan PU. Jadi dari dulu itu, ya bukan dari dulu, dari saya menjabat sebagai perangkat desa, setahu saya itu tanah PSDA dan PU. Jadi dari pihak desa tidak berani memberikan izin untuk dibangun itu permanen maupun non permanen. Sebab itu tanah bukan wewenang desa. Nah, itu makanya kalau ada yang tanya warganya, Mas itu kok bisa tuh bangun di pinggir sungai sampai permanen kayak gitu besar, apa nggak takut? Ya dari pihak desa nggak takut, ya pihak desa nggak mengizinkan. Itu dari warga sendiri. Itu toh bukan warga desa Pangka, banyak dari warga luar gitu. Cuma itu yang saya tegaskan, pihak pemerintah desa tidak pernah memberikan izin untuk mendirikan bangunan maupun permanen maupun non permanen di lahan PU maupun PSDA Perairan. Itu saja. Iya. Kalau untuk acara-acara tahunan Mas yang diselenggarakan di desa ini ada nggak Mas? Kegiatan tahunan ada. Yang jadi prioritas unggulan di Desa Pangka sendiri tiap tahunnya itu ada kegiatan sedekah bumi. Sedekah bumi itu bahasanya ulang tahunnya Desa Pangka. Itu bertepatan di bulan Lagena. Itu biasanya ada kegiatan sedekah bumi, pagelaran wayang, serta acara-acara ngaji bersama. Itu kegiatan bulan di tiap tahun. Ya. Kalau untuk makam-makam wali mungkin yang berada di sini ada nggak? Atau para leluhur yang untuk lebih jelasnya saya nggak berani lebih detail ya, cuma sekedar tahu di Desa Pangka itu mungkin itu makam. Yang tahu lah, yang saya tahu itu petilasan dulu. Yang ada di Desa Pangka itu di tepatnya di RT 2. Dukuh Pangkah itu ada makam. Itu makam Taul namanya. Itu banyak yang bersinggah ziarah di situ. Dari Banten, dari Tangerang, terus dari Jawa Timur juga ada. Itu makam ya? Bukan petilasan, bukan. Mungkin itu petilasan. Tadi belum bisa dipastikan itu makam atau petilasan itu. Itu bentuknya masih makam. Bentuknya makam. Cuman warga meyakini dari warga satu dan warga dua itu bedanya mungkin tokoh
yang dulu bahasa yang kita namakan para waliullah apa Iya. itu bersinggah di desa Pangkah. Iya. Berarti bukan jasadnya dari situ ya? Iya. Bukan. Tapi mungkin banyak yang meyakini juga bahwa di situ ada jasadnya ya? Banyak yang bilang itu tempat jasadnya. Ya tergantung keyakinan masing-masing Iya, Mas. Seperti apa, bagaimana menanggapinya ya. Kalau untuk rata-rata di sini Mas, perangkat yang ada di sini, selain mereka menjabat sebagai perangkat desa, apakah ada pekerjaan lain, usaha-usaha lain di sini? Usaha-usaha lain dari perangkat sendiri ada yang terjun di dunia konveksi, ada yang terjun di dunia apa namanya rental mobil, ada. Terus di itu Pak Lebih juga itu ada kerja di rumah sampingan itu buat dekor khusus pengantin, hajat-hajatan besar. Itu ada Iya. itu bagus. Ya Pak lebih cocok lah. Beliau kan sering keluar-keluar pasti kan. Iya, itu Pak Lebih. Sering dipanggil seru. Amin amin seperti itu. Ada lagi Mas yang perlu tanya Mas? Ya ada Mas. Baik, untuk selanjutnya Mas. Waktu tahun-tahun dari 2020-2021, jadi bantuan dari pemerintah seperti DD gitulah ya. Itu kan rata-rata dialokasikan untuk pembangunan, bukan pembangunan, untuk bantuan COVID seperti itu Mas. Menurut panjenengan, apakah itu menghambat kinerja dari pemerintah desa untuk membangun fasilitas-fasilitas yang ada di desa? Jujur, ya dibilang terlambat sih terlambat. Sebab apa? Kita kan ada planning untuk pembangunan fisik, yang dimana itu anggarannya dulu banyak besar. Ya, mulai dari COVID sendiri tahun 2019, itu anggaran dana desa itu diprioritaskan, dikhususkan untuk penanggulangan COVID atau PPKM. Iya. Nah, jadi di desa Pangkah sendiri tiap tahun ya ada sih pembangunan fisik, cuma 1-2. Itu pun nggak maksimal Mas ya? Nggak maksimal. Iya. Mungkin belum selesai sekarang. Udah selesai. Ini yang di tahun 2021 sendiri itu anggaran APBD 2021 fisiknya cuma 2. Cuma 2. Iya, yang sudah dijalankan. Yang pertama ada pembangunan jembatan. Itu volume jembatan ada 2. Terus yang kedua pengaspalan. Oh, yang pertama pengaspalan jalan. Iya. Pengaspalan jalan itu volume sekitar hampir 100 meteran. Tapi alhamdulillah sudah merata ya Mas pembangunan aspal itu. Aspal sudah, cuma kan kurang maksimal, belum sampai ke kampung-kampung. Ya, yang kedua itu ada pembangunan jembatan. Itu sumbernya dari dana desa. Terus ini yang saya tahu di APBD sendiri itu terdapat pos anggaran sekitar 53 juta. Itu gedung serbaguna yang saya review tadi di teman itu. Itu buat namanya apa ya? Finishing. Buat keramik. Ya, keramik sudah ada sih, buat cat. Buat lain-lain lah, buat batako itu nominal finishing ada di angka 53 juta. Kalau untuk tahun di 2022, ini anggaran yang turun, apakah dibagi dengan anggaran COVID atau full untuk pembangunan fisik? Untuk di tahun 2022 ini, itu anggaran kan di tahun 2021. Itu sekitar 8% harus digunakan untuk BLTDD selama 1 tahun. Oke. Itu 8%. Harus itu. Harus BLTDD. Iya. Di Desa Pangkah sendiri tuh KPM penerima BLTDD itu sekitar kalau nggak salah ada 48 penerima. Sekitar kalau nggak salah ada 48 penerima. Itu 1 tahun dari tahun 2021 awal Januari nanti sampai 2022 berarti ya, maksudnya 2022 Januari nanti sampai selesai di situ. Diprioritaskan 8% dari dana desa sendiri Desa Pangkah itu berjumlah belum ada 1 miliar, masih 700 sekian. Sebab kenapa kok belum sampai 1 miliar? Di Desa Pangkah sendiri itu termasuk kategori desa berkembang. Begitu. Ya. Itu sangat disayangkan. Desanya berkembang malah bukan dengan desanya besar ditambah tapi malah dikurangi. Gitu. Nah, untuk dana desa yang di angka 1 miliar lebih, itu yang kategori desa tertinggal. Itu loh. Kalau Desa Pangkah, desa berkembang. Baik. Dari warganya sudah tidak ada yang namanya umum lah. Iya. Alhamdulillah sudah ada. Untuk RTLH juga ada.
Untuk tahun 2012 RTLH ini dikoskan untuk 3 rumah. Ya. Kalau sedikit bocoran Mas, sedikit bocoran di tahun 2023, mungkin bangunan fisik apa yang akan digiatkan di situ? Yang mungkin warga belum tahu, mungkin bisa Anda jelaskan. Prioritas di tahun 2022 yang akan datang ini, nanti prioritas pembangunan fisik diutamakan di gedung Pos Yandu. Itu khususnya yang Duku Kebon Dalam sama Duku Pentol mungkin gabung apa gimana entah, nggak tahu lah, pemerhati saya. Terus yang kedua, untuk terkait dengan pembangunan fisik itu ada embung desa. Embung desa itu menyangkut para petani atau persawahan seluas hampir 9 hektar lah kalau nggak salah 7 lah, matanya 7 hektar itu buat ngairi sungai. Sebab di Desa Pangkat tersendiri itu pertaniannya tak ada hujan. Ada hujan kan? Mungkin tak ada hujan di sini susah. Jadi nyanding banyu dekat sungai, Tapi nggak bisa mengairi. Tidak bisa dapat air. Itu susahnya di Desa Pangkat. Akhirnya para petani itu kasihan. Setiap ya kalau hujan sih tidak masalah, hujan bisa nanti padi. Nah setelah tidak musim hujan itu loh Pak, Yang repot Pak. Follow hijau itu Pak, nasibnya Pak gimana Pak? Masak bawa diesel ke sungai, terus nyedot lah bahasanya, ambil air dari sungai dialirkan ke sawah, itu jauh Pak, berat. Yang jelas petani. Iya, jadi menambah kos Pak. Iya. Untuk embung sendiri ini anggaran sekitar 60-an juta ini. 60 juta ya. Nanti di akhir tahun di tahap ketiga ya, Desember Pak. Jadi mudah-mudahan embung itu bisa untuk Harus di sini Mas. semoga terrealisasi. Itu aja paling Ya. yang saya tahu itu embung prioritas dari Gapok Tani Desa Pangkat. Kalau untuk fasilitas BUMDes ini yang digiatkan apa di sini? BUMDes ini nanti rencananya pengelolaan sarana air bersih Pamsimas itu ada di Desa Pangkat. Itu dulu dari Satlak apa namanya, PNPM apa itu namanya, Kotaku apa itu dulu ada. Ini Pamsimas masih berjalan, cuman yang memanfaatkan air Pamsimas itu hanya sedikit lah, 2 dukuh itu berarti 3 RT. Alasannya apa itu Mas? Itu yang diprioritaskan kenapa 3 RT, karena kalau musim kemarau di dukuh 1 ya Kebon Dalam sama Pentol itu sumurnya itu satu-satu, kedua warnanya kuning kayak ada wadasnya itu loh. Apanya sumur, bukan mata air bukan Mas? Bukan, makanya sumur. Nah itu akhirnya dari pemerintah desa bekerja sama dengan Kotaku. Kalau di sini PNPM apa ya? Itu desa kabupaten lah. Itu kerjasama, alhamdulillah dapat 1 kuota sumur Pamsimas. Nah nanti Pamsimas itu akan dikelola oleh badan usaha milik desa. Terus yang kedua nanti yang akan dikelola oleh BUMDes desa itu sendiri, ada gedung serbaguna. Wah ini prioritas bagus nih Pak nanti buat desa Pak. Sebab Bisa buat penyewaan Mas ya? Wah banyak nih. Ini baru saja ada nyewa ini dari kabupaten untuk apa namanya Fataya. Kemarin juga dia buat perpisahan sekolah. Iya. Bagus sekali itu. Padahal belum finishing Mas ya? Belum jadi masih 85% ya? lah belum finishing. Itu sudah lagi. Apalagi yang sudah jadi ya? Nanti rencana di dalamnya itu ada badminton, pingpong. Kalau buat volley sih kayaknya nggak mencukupi. Rencana paling minton itu kan membernya banyak, itu pendapatan dari satoko ya. Terus nanti buat namanya apa ya, toko lah, warung kecil yang ada di itu juga. Ya, itu paling dari bias. Sedikit bocoran mungkin kalau warga ingin tahu berapa sih biaya yang mereka keluarkan untuk menyewa gedung tersebut, untuk mungkin acara resepsi pernikahan. Sekarang berhubung ini kades atau kelurahannya baru, dari BUMDes sendiri belum ada apa namanya rembuk terkait dengan harga penyewaan. Sebab BUMDes tersebut belum ada apa namanya perdes resmi yang baru ini, yang dari desa belum ada. Ini nanti rencana sekitar habis Lebaran itulah telah mau dikembangin semuanya. Kalau sementara yang menyewa itu paling tidak ditarget berapa nominal penyewanya, cuman dimintai buat uang kebersihan itu aja.
Kalau untuk fasilitas yang mereka dapatkan apa aja nih? Yang pertama ada satu lah, Hmm. fasilitas yang di dalam gedung itu ya, ada WC, Hmm. ada sarana itulah WC, terus tempat itu namanya salin apa pergantian pakaian tuh bagus, tempatnya di dalam udah bagus, Ya. udah rapi, cuman kelihatan dari luar belum 100% jadi. Kalau untuk sound system, apakah mereka bawa sendiri atau desa yang menyediakan? Sound system desa ada, cuman tidak besar itu untuk kegiatan-kegiatan kayak pengajian itu bisa, kalau buat lainnya belum bisa. Catering, Biasanya yang ya. punya itu bawa sendiri. Oh gitu. Catering pun mereka juga bawa sendiri ya Mas ya? Catering sementara bawa sendiri. Nanti catering ada dari Bumdes. Oh dari Bumdes juga. Rencana ada. Ya, bagus Mas, jadi untuk mengurangi angka pengangguran di sini ya. Oh iya. Itu buat pemuda nanti. Iya, baik. Buat Karang Taruna sama Bumdes biar ada sinkron lah, Iya. sama. Kalau untuk Karang Taruna ada juga ya Mas ya? Ada Karang Taruna, tunas muda. Benar muda. Baik, terus itu Mas di sebelah balai desa kantor balai desa itu ada bangunan macam pedagang atau apa Mas? Di situ tidak ramai di situ. Oh iya, yang di taman ya. Iya. Itu dulu di tahun 2019 di periode Bapak Heru Samsudin itu dibuat taman sekaligus buat shelter kuliner desa Pangkah. Akan tetapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan kenapa? Dari para pedagang tersebut yang asli mayoritas dari desa Pangkah itu tidak bertahan lama. Oh gitu. Gitu. Padahal sudah bahasanya apa ya, didatangkan langsung dari kabupaten terkait dengan UMKM, dia masuk bagaimana, sudah ada pelatihannya, tetapi karena mungkin Tidak sabar mungkin. mungkin tidak sabar, tempatnya kurang menarik, sebab kan shelter kulinernya posisi tempatnya jualannya itu di dalam, sedangkan depannya itu buat parkir nggak ada. Nanti mungkin di tahun ini ada mulai rehabilitas pembongkaran untuk parkir. Masih ada Mas, kita skip dulu ya Mas. Masih sekitar. Kita tunggu jam selesai Mas. Baik, kita lanjut lagi Mas ya. Lanjut ya, Iya. Pak. Pas tadi udah selesai sholat ya. Nah, jadi kalau untuk masjid di sini ada berapa ya sini ya? Masjid, kita berbicara terkait masjid ini. Ya. Di Desa Pangkah itu terdapat dua organisasi. Yang pertama ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Iya. Jadi di sini terdapat dua masjid. Yang pertama Masjid Darussalam sama Masjid Baitul Al-Hikmah. Desa Pangkah itu ada dua masjid. Berarti mayoritas muslim Mas di sini ya. Muslim semua, Muslim, 100%. insya Allah. Kalau untuk jumlah musola di sini Mas, ada berapa? Musola dari Duku Lembangan sendiri ada satu, di Duku Pangkas sendiri ada satu, juga berarti sekitar ada 7 musola, ini 9 musola. Di setiap duku. Ada semua ya, itu ada semua musola. Berarti ada 9 duku Mas ya di sini. Ada 5 duku, Oh, 5 duku berarti. dan RT. Oh, 9 RT. Berarti setiap duku itu ada yang mempunyai satu musola, ada yang 2 musola. gitu. Ada. Kalau untuk duku yang paling luas, duku apa itu? Duku Seban itu mencakup 3 RT, RT 4, 5, 6. Yang paling banyak itu ya. Itu. Ya, musolanya juga ada juga. Berarti juga Ada masjidnya itu diletakkan. Itu berarti kalau di negara itu ibu kotanya lah itu, sentralnya di situ lah, gitu. Kotanya lah gitu ya. Duku Seban itu paling ramai paling banyak. Mungkin di acara Agustusan juga di sini paling meriah Mas ya. Paling meriah Duku Seban. Iya. Ramai. Tapi untuk Agustus tahun-tahun 2020 mungkin sepi Mas di sini ya. Ya, itu kan terjadi COVID itu loh. Iya. Mungkin kalau untuk tahun depan sudah mulai ramai lagi ya Agustusan. Informasi Agustusan di tahun ini banyak sih keramaian. Antusias warga ada, mungkin karnaval dari Karang Taruna mungkin ada kegiatan. Ada kegiatan. Mungkin ada pesan-pesan Mas yang disampaikan ke masyarakat terkait administrasi mungkin. Jadi untuk warga jangan ragu untuk berkonsultasi ke pemerintah desa seperti itu. Jadi di sini nggak ada pungli sedikit pun seperti itu bisa disampaikan. Untuk pesan-pesan buat warga sendiri itu berkaitan dengan pelayanan desa itu sekarang sudah maju, sudah berkembang, dan perangkatnya pun juga
bukan masih, sudah muda-muda semua. Jadi saya sendiri siap 24 jam untuk pelayanan Bapak. Luar biasa. Dan selalu inovatif lah ya. Inovatif juga. Mungkin seperti itu Mas Agus, pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Mas Agus. Oke, siap. Semoga sehat selalu. Iya, amin. Lancar rezekinya Mas ya. Amin. Ya, terima kasih Mas. Oke. Oke, inilah shelter kuliner Desa Pangkah yang rencananya akan dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Ini sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 los. Tapi berhubung kegiatan dari warga sendiri kurang berminat atau kurang ramai, makanya ini pedagang pindah itu pindah di depan. Ada salah satu pedagang asli warga Desa Pangkah yang berdagang sebagai pindang keto. Juga kalau malam ada warung restoran atau lamongan ya, ada di sini. Ini pembangunan shelter kuliner ini di tahun 2019. Ini jenis kegiatan Desa Pangkah tersendiri tahun 2017 ini, menggunakan anggaran dana desa. Padahal fasilitas ini juga ada WC sama musolanya sudah ada. Mungkin tahun 2022 ini akan dikembangkan lebih bagus lagi. Ini Bapak Musa ini, selaku pedagang ini. Oke, monggo Pak Musa.